Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novia Sri Haryati. Di sini saya akan eh, sedikit men-share tutorial tentang pembuatan dan penggunaan Google Quiz melalui Google Form. Eh, kita tahu bahwa Google itu menyediakan suatu layanan Google Form, di mana salah satunya adalah dengan membuat Google Quiz. Nah, Google Form itu sendiri adalah bentuk aplikasi lain, di mana dia digunakan untuk mensurvei atau berbentuk kuesioner, ataupun juga untuk berupa soal yang berbentuk formulir online yang disediakan oleh Google itu sendiri. Jadi dia akan kegunaannya itu banyak ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Tanpa berlama-lama, baiklah kita langsung saja untuk tahap pembuatan Google Quiz melalui Google Form. Di sini saya sudah masuk ke dalam Google Search. Di sini kita masuk ke dalam kolom Google-nya. Kita bisa masuk melalui Drive ataupun melalui websitenya. Kalau untuk melalui Drive, kita bisa masuk ke aplikasi Google. Di sini ada Google Drive, kita bisa klik. Nah, di sini akan ada bentuk seperti tambah, lalu muncul opsional, Google Formulir, dan tampilannya akan seperti ini. Oke, atau bisa ke drive saya pun juga bisa. Nah, nanti akan sama, nih Google Formulir. Untuk selanjutnya, saya akan masuk melalui websitenya, yaitu form.google. Nah, akan muncul. Untuk sekedar info, bila belum mempunyai akun Google atau akun email, nanti diharapkan biasanya dimintakan dan harus disertakan juga akun Google email yang akan membuat. Di sini tampak tampilannya seperti ini, lalu saya klik formulir baru. Nah, muncullah sama tampilannya seperti ini, ada berupa formulir tanpa judul, ada 2 kolom, pertanyaan dan jawaban. Kemudian ada toolkits-nya, ada tema, pratinjau, dan juga setelan. Lalu di sini kita akan menuju ke setelan dahulu. Setelan ini ada 3, kategori umum, presentasi, dan kuis. Di sana kalau umum ini untuk kategorinya terdiri dari kumpulkan email. Dalam arti, jika kita ingin membuat nanti suatu Google Quiz, nah si responden atau si mahasiswa ataupun user yang mau mengisi Google Quiz ini harus mempunyai email dan harus melampirkan email yang mengikuti gitu. Jadi kalau di checklist, kalau seperti ini nanti dia harus wajib ya. Kemudian untuk batasi ke 1 jawaban, artinya kita hanya diberikan kesempatan 1 kali untuk mengisi Google Quiz ini. Kemudian kalau di sini ada responden dapat, dia artinya dapat mengedit jawaban jika nanti setelah mengirimkan quiz, ya. Dan dia di sini kalau saya checklist juga ada satu lagi choice-nya, lihat diagram ringkasan, artinya setelah itu dia dapat melihat ringkasannya atau lihat diagram berbentuk jawaban teksnya itu seperti apa. Kini saya abaikan. Di presentasi, di sini ada tampilkan status progress, artinya sejauh mana kita mengisi Google Quiz yang kita masuki ini. Kemudian untuk acak urutan pertanyaan, artinya Google Quiz ini nanti setiap akan diisi bahwa pertanyaannya itu akan tidak urut. Jadi ketika kita masuk lagi, salah satu dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda. Jadi acak. Nah, yang ketiga adalah tampilan link untuk menyerahkan jawaban lain. Artinya nanti berupa tanggapan di biasanya di bawah akhir skor itu. Jadi misalkan kita mau nanya sesuatu apa. Jadi ini saya tidak sertakan ya. Nah, yang terakhir adalah yang kuis ini yang justru yang kita harus perhatikan, di mana ada tombol, kita klik untuk jadi biru. Nah, di sini menjadi artinya
formulir ini nanti akan dijadikan sebagai kuis, di mana opsi kuis ini ada berupa rilis nilai, artinya setelah nanti kita menyelesaikan kuis ini akan segera mendapatkan nilai yang kita dapatkan, yang kita hasil dari yang kita kerjakan. Namun kalau kita klik yang bawah, artinya kita harus ini secara manual, jadi harus menggunakan email. Nah, saya tidak menggunakan email, hanya langsung saja. Dan di sini juga ada bukan option, ada kategori respon dapat melihat. Di sini saya checklist pertanyaan tak terjawab, nanti bisa dilihat oleh responden yang mana, kemudian jawaban yang benarnya dia yang mengisi yang mana, dan juga nilai poin, artinya berapa skor yang dia dapat. Mudah-mudahan mengerti ya. Oke, lalu saya klik simpan. Oke, settingan setelah kita lakukan, kita klik formulir tanpa judul. Ini emailnya saya klik dulu. Oke, simpan. Nah, oke. Di sini saya akan membuat contoh Google Quiz-nya adalah contoh soal UAS STIKIN semester 1. Berikutnya ada deskripsi formulir. Di sini bisa kita tambahkan bahwa Google Quiz ini dimaksudkan untuk siapa, atau mungkin bisa ditambahkan harinya, tanggalnya, terserah dari yang pembuat quiz ya. Di sini saya menambahkan mata kuliah. Mata kuliah komputer. Oke. Lalu pada kolom pertanyaan tanpa judul, berikutnya kita klik bawahnya, ini bisa pakai tambah. Nah, nanti akan tambah muncul, atau ini, nah, atau bisa juga ini tidak. Jadi bisa langsung. Nanti tambahnya yang ini di bawahnya ya. Di sini biasanya untuk suatu permulaan kuis ataupun undangan ataupun suatu survei diawali dengan identitas atau biodata. Saya klik di sini nama lengkap. Lalu kolom sebelahnya kita klik, bisa di sini terlihat ada jawaban singkat, artinya jawaban hanyanya berupa kata, sedikit kata. Kalau paragraf itu banyak kata atau berupa bentuk kalimat. Pilihan ganda bentuknya nanti choice-nya adalah pilihan ganda. Kontak centang artinya pilihannya lebih dari satu untuk jawabannya. Drop down itu nanti bisa pemilihan, misalkan contoh dia berbentuk kategori, misalkan kategori IPA, IPA 1, IPA 2, atau misalkan komputer semester 1, komputer bagian 1, komputer bagian 2 gitu. Nah, ini untuk upload file. Kemudian skala linear ini contoh misalkan survei. Biasanya kalau survei ini menggunakan skala linear, artinya misalkan eh, eh, bagaimana pendapat Anda gitu tentang motivasi atau apa. Nanti di sini ada skala 1 sampai berapa. Kemudian kisi-kisi pilihan ganda nanti bisa kita lihat biasanya dipakainya untuk survei. Oke, tanggal dan waktu. Sini saya akan klik jawaban singkat ya. Di sini nggak perlu diotak-atik untuk kunci jawabannya. Kita di sini mengklik atau mencontreng atau mengubah wajib, di sini wajib harus dibuat biru. Karena memang harus biar tahu untuk mengetahui ini siapa yang mengisinya. Kemudian klik tambah lagi. Habis nama lengkap biasanya NPM. NPM itu adalah nomor pokok mahasiswa. Bisa kalau untuk sekolah atau anak-anak pelajar biasanya NI, NIK, NIS gitu. Jadi kalau kita di perkuliahan namanya NPM, nomor pokok mahasiswa. Nah, di sini NPM-nya kebetulan karena saya di Stikim mendapatkannya yang berupa angka, bukan berbentuk suatu teks. Jadi kita harus validasi
Nah, nanti terlihat muncul di sini ada berupa angka. Nah, kalau kita klik ada angka, teks panjang, ekspresi lebih, kita hanya angka saja. Nah, lebih dari ini artinya sama. Angkanya sama dengan yang harus sama dengan yang kita punya. Pada kolom berikutnya, di samping sama dengan ini, nggak usah kita isi ya, karena ini biasanya untuk membuat suatu pin. Nanti saya akan ajarkan. Ini kunci jawaban, nggak usah, ini wajib diisi. Berikutnya klik tambah. Di sini saya akan membuat contohnya pin. Nah, pada biasanya kalau ada suatu soal, pin ini dipakai jika kita artinya gini, jika menggunakan pin ini, link ini bisa dilihat oleh semua orang, tapi tidak bisa diisi gitu, karena dia harus menggunakan suatu pin. Jadi tidak bisa sembarangan orang bisa mengisinya atau membuka soal ini. Kalau untuk linknya sendiri bisa disebar gitu. Jadi kalau memang orang tersebut tidak tahu pinnya, dia tidak bisa membuka gitu. Nah, pin ini biasanya dari dosen atau dari diberitahu oleh si pembuat kuis. Tapi saya tidak akan menggunakan pin ya di sini ya. Saya di sini hanya menggunakan untuk kelas saja. Saya mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih mendalaminya lagi ya. Di sini kelas. Kelas di sini yaitu yang tadi saya maksud. Kelas di sini bisa ada. Nah, saya pilih yang drop down. Artinya ada banyak opsi. Di sini bisa ada kelas reguler, kelas non reguler. Itu saya contoh ambil kelas reguler. Kemudian enter berikutnya extend non reguler. Oke. Nah, nanti bisa kunci jawabannya bisa. Oh, nggak usah pakai kunci jawaban di sini ya. Ini wajib diisi. Kita pilih nanti bisa diisi salah satu. Oke. Setelah bagian pertamanya sudah selesai, baru kita klik untuk bagian berikutnya. Biodata sudah selesai. Bagian kedua kita mengklik bagian yang sebelah kanan ya. Tambahkan bagian kita klik. Nah, baru kita masuk ke bagian pertanyaan. Di sini pada bagian pertanyaan kita saya akan membuat contoh soal pilihan ganda dan esai. Di sini saya buat pilihan ganda ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Tanda seru. Deskripsinya biasanya itu kalau untuk pilihan ganda bisa contoh untuk A satu saja yang benar, atau untuk biasanya kalau pada pelajar itu satu benar A, yang B 1 3, yang C. Nah, itu terserah sih ya. Kemudian kita tambah. Di sini soal yang pertama saya akan buat contoh soal itu 4, 2 pilihan ganda, 2 esai. Di sini contoh soalnya saya buat, nah ya, oke, komputer berasal dari kata kom, yang berarti untuk diketahui bahwa jika memang sudah ada soal yang berbentuk di Word, jadi kita bisa mengcopy pastenya dari Word. Jadi nggak usah perlu diketik ulang ya, seperti saya ini hanya saya
Saya akan membuat contoh soalnya ya seperti ini, kurang lebih. Yang A contohnya membaca, kemudian yang B menghitung, yang C menggambar. Oke, dah ABC aja. Lalu jangan lupa kita udah di sini pastikan untuk menceklisnya pilihan ganda karena ini kan optional ya tadi. Kemudian kunci jawaban. Jangan lupa kita klik kunci jawaban, kita checklist yang dianggap benar dan poinnya harus diisi. Nah, di sini saya membuatnya. Oke. Lalu oke, tambahkan masukan jawaban. Artinya gini, pada jawaban yang salah nanti akan muncul kata-kata. Jawaban Anda salah. Gitu. Di sini saya akan membuat seharusnya jawaban Anda adalah menghitung. Nah, kalau jawaban benar akan muncul jawaban Anda benar. Dah. Kemudian kita klik simpan. Oke. Ya, selesai. Jangan lupa wajib isinya atau klik wajib isi ya, karena itu akan berpengaruh nanti. Kemudian saya bikin lagi. Yang kedua soalnya mengenai masih pilihan ganda. Oke. Di sini saya buat soal komputer ya. Mudah-mudahan sih bukan aplikasi online adalah optionalnya di sini yang A ada Word, kemudian saya bikin yang B Zoom, kemudian yang C adalah Google Meet. Oke. Jawabannya di sini adalah Word. Nah, jangan lupa pilihan gandanya dipastikan, kunci jawabannya jangan lupa. Kita checklist, kemudian kita beri nilai 25. Oke, selesai dan ini wajib diisi. Untuk soal esai, berikutnya akan saya buat contoh soal esai. Jadi, ini sudah selesai. Kemudian saya akan masuk ke tambah bagian. Nah, bagian ketiga. Nah, di sini saya akan membuat soal esai. Soal esai. Oke. Nah, untuk soal esai di sini agak sedikit berbeda ya. Karena pada soal esai ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Di sini contoh soal esai itu adalah saya membuat seperti ini. Komputer berasal dari bahasa titik-titik contoh. Nah, yang harus diperhatikan untuk di sini adalah kunci jawaban ya, di mana kunci jawabannya itu harus memperhatikan huruf besar atau kecil. Jadi sangat berpengaruh pada hasil jawabannya. Makanya itu jawabannya ini disarankan tidak hanya satu, tapi lebih dari satu gitu. Jadi disarankan untuk membuat jawabannya yang berbeda-beda karena dilihat dari huruf besar atau huruf kecil atau kapital lah si dari jawaban itu tersendiri gitu. Yang saya tahu ya. Nah, mungkin bila ada teman-teman yang mempunyai informasi atau trik
biar supaya tidak seperti itu mungkin bisa sharing ya, bisa nanti dikasih di bawah kolom, di bawah kolom, diberikan, diberitahukan ke saya ya. Setahu saya seperti itu. Nah, di sini komputer berasal dari, nah di sini kita, oke. Nah, optionnya sini ada bahasa Latin atau L-nya depan besar atau kita huruf kecil atau huruf besar semua. Jawabannya Latin ya. Komputer berasal dari bahasa Latin. Nah, di sini jawaban singkat. Kemudian kunci jawaban. Kita klik di sini 25. Tambahkan masukan. Di sini kita bisa tulis bahwa bila sudah mengisi jawaban, jawaban yang benar adalah Latin. Oke, kita simpan. Selesai. Kemudian satu lagi saya akan membuat contoh soal esai. Manfaat Google Form adalah detik. Di sini kita pilih jawabannya survei, ujian, data. Ini huruf besar semua. Survei, ujian, data. Atau huruf kecil semua. Ujian, survei, ujian, data. Oke. Jangan lupa diklik untuk jawaban singkat. Jawabannya tadi udah masukkan jawaban di sini. Jawabannya adalah survei, ujian, dan data. Contoh ya, ini contoh soal saja. Oke, lalu kita simpan. Jangan lupa poinnya 25. Nah, selesai. Ini kita lihat hasil akhirnya. Kita pastikan dulu semuanya. Baru setelah itu ini wajib diisi ya. Wajib diisi, jangan lupa checklist wajib diisi. Kita setelah selesai, baru kita masuk ke pratinjau. Klik yang, nah bentuk tampilannya seperti ini kurang lebih. Ya, ini pada bagian berikutnya. Nah, ini nggak boleh, kita nggak bisa ngelihat ya, karena harus diisi dulu. Contoh kita isi. Nama Sri. Kemudian MPM-nya, ya ini angka ya, berupa angka ya. Nah, kalau misalkan tidak berupa angka atau teks, misalkan teks, ya,
ketika klik yang lain tidak bisa. Nah, akan timbul seperti ini. Harus berupa angka yang sama dengan 0 atau mungkin 0. Nah, di sini kita tulis misalkan 0,0,0,0. Nah, kita pilih kelasnya non reguler. Oke, kemudian berikutnya. Nah, di sini untuk soal pilihan ganda saya akan mengklik jawabannya ya. Di sini juga saya pura ada yang salahnya. Contohnya aja. Kemudian nah soal esai di sini saya contoh nulisnya pakai bahasanya huruf besar semua. Oke. Kemudian manfaat Google huruf kecil, survei, kemudian ujian, koma data. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat skor. Nah, hasilnya di sini ketahuan bahwa saya hasilnya 25 dari 4 soal. Nomor 1, nih kita lihat nama saya Sri, NPM-nya Nian, kelas reguler. Kemudian nomor 1 jawaban saya benar. Kemudian jawaban nomor 2 saya salah. Jawaban ini juga saya sengaja saya salahkan, karena jawabannya nanti harusnya bentuknya ini seperti ini, Latin. Nah, nomor 2 pun juga saya salahkan. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, setelah itu kita hasil dari Google Quiz ini kita bisa masukkan ke dalam suatu bentuk data berupa Excel ya. Jadi kita lihat di Nah, kita balik ke awal. Nah, di sini ada jawaban. Nah, di sini terlihat bentuk diagramnya. Hanya kebetulan jawaban atau tanggapannya baru hanya 1 kali diisi. Oke. Nah, di sini bisa kita ke Google Spread. Untuk membuat ke Google Spread. Nih, kita lihat di Google Spread atau spreadsheet. Nah, tadi judulnya sudah kita lihat dan kita klik buat. Nah, di sini sudah dilihat. Jadi, ada beberapa orang yang sudah mengisi, terus waktunya kapan, dari mana, jawabannya berapa, di sini akan terlihat di Google Spreadsheet ya. Nah, oke. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dahulu. Mudah-mudahan tutorial video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.